Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya record ya video. Ini tanggal 8 Juli 2025. Jadi mungkin ini saya upload nanti tanggal 9. IHSG hari ini naik sedikit ya, 0,05%. Ini di tengah berita Donald Trump menetapkan tarif baru untuk Indonesia ya, tarif 32% udah fix ini. Jadi Indonesia 32, Vietnam 20%, Thailand 36, Korea Selatan 25, Malaysia 25, Jepang 25. Dari negara-negara yang ada di sini itu sebenarnya kalau di bidang otomotif Thailand itu yang jadi pesaing utama kita, Indonesia. Terus di bidang-bidang yang lain mungkin ada beberapa yang Vietnam, kemudian Malaysia gitu ya. Kalau Korea Selatan dan Jepang memang tidak head to head dengan kita. Apa efeknya? Ya menurut saya beberapa perusahaan-perusahaan yang ekspor ke Amerika akan terdampak. Dan mungkin dampaknya nggak bisa langsung, bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah, kita nggak akan tahu nanti seperti apa. Intinya ya pasti ada dampak. Hari ini saya akan bahas sebuah podcast dari Koh Leon Hartono. Ini pada waktu mewawancarai Hengki Adinata. Saya kira semua teman-teman retail itu wajib dengerin ini podcast. Memang 1 jam dan biasanya kalau saya dengerin podcast seperti ini saya cepetin gitu. Banyak hal-hal yang kita perlu tahu sebagai investor retail. Apa yang dilakukan oleh Bang Hengki ini itu menurut saya bisa menjadi refleksi untuk kita sebagai retail yang tidak aktif trade di pasar modal. Jadi tipikal Bro Hengki ini trader ya, full trader. Bahkan dia nggak tahu fundamental perusahaannya apa. Pernah ditanyain di podcast satunya ya, pesat itu apa, kepanjangannya nggak ngerti. Tapi itu ya khasnya orang sukses. Otaknya itu nggak kaleng-kaleng. Jadi walaupun dia nggak tahu apa, tapi apa decision yang dilakukan itu juga semua ada reasonnya ya. Reasonable semua decision menurut dia. Bisa jadi bagi sebagian orang berbeda decisionnya, tapi ini menarik ya, pandangan beliau ini menarik. Menariknya apa? Bagaimana cara kerja bandar? Paling tidak kita harus tahu itu. Karena ada satu pertanyaan Bang Hashim Hadid ya, gimana games kok sepi di transaksi? Tolong jelaskan, makasih. Nggak cuma games, hampir semua sekarang sih sepi. Dari mana kita tahu sepi? Ini volume rata-rata di IHSG turun drastis. Seminggu, 2 minggu terakhir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 10 hari kan sekitar 2 minggu. Rata-rata itu ada di warna biru ini. Dan semua itu ada gap. Ini sekitar 20-25%. Di bawah rata-rata. Asing sih masih keluar terus, tapi ini masih di bawah rata-rata. Kalau kita lihat games misalnya, jauh sekali. Sepi sekali, itu memang sepi ya. Biasanya 1,9 miliar, ini cuma 400 juta. Jauh. Nah kenapa sepi? Ya karena jual belinya, yang jual dan yang beli ya berkurang. Nah, berkurangnya kenapa? Dia aja juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu berkurangnya kenapa. Tapi buat saya, saham itu sebenarnya bukan untuk cari uang cepat. Sekali lagi prinsipnya berbeda. Nah kalau Bang Hengki atau Pak Hengki atau Om Hengki ini memang cari uang cepat di sini. Trading mulai pertama adalah 30 juta. Dari 30 juta itu sekarang punya ratusan miliar. Mungkin nggak tahu apakah sudah tembus triliun atau nggak ngerti saya. Tapi intinya dia sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena dia pernah ditanya di saham susah sekarang untuk sekali hit kalau pegang uang 50 miliar. Nah itu yang dari dulu saya bicarakan bahwa kita kalau mau trade di bawah 10 miliar, di bawah 20 miliar, atau kalau menurut beliau di bawah 50 miliar, itu masih bisa di saham. Tapi di atas 50 miliar sudah sulit di saham. Kenapa? Karena yang makan atau yang ngikut di tradingnya itu nggak banyak. Dia di atas 50 miliar paling masuknya di saham-saham besar. Nah, ada statement menarik dia di menit-menit 7 atau 8 lupa saya. Pokoknya menit-menit pertengahan di awal-awal. Bahwa kalau retail sudah banyak masuk, biasanya dia mulai keluar. Nah, kita ini kan sebagai retail ya. Satu saham yang retail itu banyak masuk. Makanya sekarang itu kadang-kadang saya nemuin ya, sering itu saham yang salah harga. Salah harga itu bagi saya maksudnya.
bagi seorang dividen investor itu salah harga gitu maksud saya. Tapi sepi, transaksinya sepi. Memang benar-benar sepi. Ya kita mah nyantai aja, ya hajar aja terus. Gimana ada isu sekuritas yang gak amanah gitu, kayak ajaib, ya itu masih proses. Itu juga udah banyak dibahas ya. Ada yang bilang, wah sekuritas itu begini begitu. Ya seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa di ajaib itu UI-nya memang memungkinkan kita itu dapat bisa klik hajar kanan itu ke kanan banget gitu loh. Ada margin di situ. Dan sepertinya memang perlu diubah sih di situ, karena kalau namanya ngeklik ya, bisa jadi jempol kita itu kadang-kadang kesentuh, kita nggak sadar, kan bisa jadi begitu. Nah ini menurut saya podcast ini bagus, silahkan ditonton. Di situ ada bagaimana cara bandar bekerja, bagaimana dia melihat, bagaimana goreng, ya. Dia juga bilang kalau news sudah bagus, news sudah keluar, ya. Dia bilang gini, biasanya di saham Indonesia itu harga naik dulu, harga naik. Setelah naik nanti akan ada newsnya begini, udah mulai bagus tuh, harga news udah bagus. Setelah bagus, ya sudah, saya udah keluar, udah ada news, biasanya saya sudah mulai ngurangin. Dia bilang begitu kan. Ketika sudah ada news, biasanya dia udah mulai ngurangin. Atau ketika retail masuk, dia mulai keluar. Nah, bandar memang bekerjanya seperti itu. Kenapa? Karena zero sum game. Zero sum game itu harus ada yang makan. Ketika beli di bawah, jual di atas, waktu di atas itu harus ada yang makan. Dan saham yang paling gampang untuk bisa seperti itu kan adalah saham yang tidak ada dividen. Karena kalau ada saham dividen, harga sudah di atas, dividennya itu masih di atas bunga bank, jarang sekali retail mau cut loss. Jarang sekali. Pasti akan dibiarin sampai drawdown ke bawah. Artinya apa? Bandar nanti nggak bisa ngambil lagi di bawah karena nggak mau cut loss gitu loh. Tapi kalau saham yang ada dividennya, ya yang nggak ada dividennya, mau ngapain? Mau nungguin apa? Saham nggak ada dividennya, drawdown sampai 80% ditungguin terus. Buang-buang waktu kan? Nungguin saham sudah drawdown turun, nggak ada dividennya lagi. Nah makanya biasanya yang digoreng-goreng, yang istilahnya naiknya kadang-kadang nggak masuk akal, yang angin-anginan, yang kayak gitu-gitu, biasanya sahamnya yang seperti itu. Bagi saham yang dividen, ya kayak gini, sepi-sepi begitu, sideways lama, ya, kayak games sideways lama gini. Tuh, lihat grafik dari November 2024, udah gitu aja tuh, malah turun gini kan. Apalagi yang seperti itu, misalnya MPMX nih, tuh set lama tuh, dari tahun berapa nih, 2023 udah gini aja, set terus ya, sideways terus, ya begitu aja ya. Rata-rata memang begitu, nggak menarik dong bang. Ya nggak menarik buat orang yang mau capital gain cepat. Tapi bagi orang kayak saya yang nggak ngeliatin market, yang carinya aman, yang portonya nyantai-nyantai saja, yang 10% setahun aja udah seneng, 12% setahun juga udah seneng, syukur-syukur bisa 20% setahun, udah seneng, ya menarik. Kok bisa bang 20%? Kan ada ombak di sini. Ini 7%. Ini ada ombak lagi 8%. Ini ada ombak lagi 10%. Ini ada ombak lagi 12%. Ini ada ombak lagi 20%. Buat Anda yang tahu paham makna saya narik-narik garis di sini, pasti tahu ya. Yang tadi ada 8. Hanya di satu saham itu bisa menghasilkan persentase yang lumayan dalam 1 tahun, dalam periode waktu 1 tahun. Tidak hanya di dividennya saja, dividen itu garansi aja. Jadi gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman mesti cek ini video, bagus banget ini dari Coleon ya, di The Offer Post ya. Judulnya Value Investing Sulit Kaya. Menurut Bro Hengki ya, menurut Bang Hengki sulit kaya. Tapi ini value-nya apa yang diomongin menurut saya daging. Ya kita hormati karena aliran investingnya dia seperti itu. Ya nggak apa-apa. Justru market itu menarik gara-gara banyak orang yang berbeda-beda. Kalau orangnya sama semua itu bosenin. Justru yang berbeda-beda itu menarik. Yang waktu bottom ada yang ngambil, waktu di atas ada yang ngambil, waktu breakout ada yang ngambil. Itu menarik tuh, menarik sekali. Tapi kalau sama semua ngambil di bottom, semua jualnya di resist, nggak menarik, begitu aja. Ada 2 video di Overpost yang Bro Hengki ini. Silakan, kalau yang paling wajib menurut saya yang bisa ditonton pertama adalah ini.
value investing yang sulit kaya ini, itu banyak insight-insight bahwa oh bandar tuh cara kerjanya begini, oh mereka tuh cara kerjanya begini. Jadi kita sebagai retail supaya nggak kemakan sama hal-hal yang sifatnya too good to be true. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.